Jelang Idul Adha, harga cabai rawit di Sinjai, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan 3 kali lipat dari harga biasanya. Naiknya harga kebutuhan pokok ini akibat cuaca buruk. Seperti yang terpantau di Pasar Sentral Sinjai, harga cabai rawit dari sebelumnya Rp20.000 per kilonya, namun saat ini harganya naik 3 kali lipat menjadi Rp70.000 per kilonya. Sementara harga bawang merah juga naik dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram, naik menjadi Rp60.000 per kilonya. Menurut para pedagang, naiknya harga kebutuhan pokok dikarenakan kurangnya pasokan dari para distributor karena banyaknya petani yang gagal panen akibat cuaca buruk. Sementara itu, selain karena gagal panen, terdapat ancaman lain dari kenaikan harga kebutuhan pokok, yakni ancaman krisis pangan global, dampak perang Rusia dan Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Muldoko, saat menghadiri Rakernas 2022 bersama Dewan Pengurus Pusat di Jakarta. Menurut Muldoko, pemerintah dan masyarakat harus bergerak maju bersama guna menghadapi krisis pangan global dengan menanam apapun yang dapat menjadi cadangan pangan. Selain itu, menurut Ketua Badan Pertimbangan Organisasi atau HKTI, Usman Sabta Odang, kesejahteraan petani juga harus diutamakan karena petani merupakan tulang punggung negara untuk bisa memperkuat ketahanan pangan. Kita dengarkan keterangan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI Usman Sabta Odang berikut ini. Saya ungkapkan sebetulnya petani ini membutuhkan dukungan dan jumlah petani itu cukup besar di seluruh Indonesia, ya kan? Dan itu tulang punggung daripada satu kekuatan sebuah bangsa. Kenapa? Itu pangan. Baik, MG listeners, untuk membahasnya, apakah benar selain cuaca, efek kondisi global yang tidak menentu akibat konflik Ukraina dengan Rusia, kunjungan kerja Presiden Jokowi dapat minimal meredakan ketegangan dan pasokan pangan dapat normal kembali. Saat ini saya sudah bersama jurnalis senior Metro TV di studio, Leonard Samosir. Selamat pagi, Bang Leo. Salam sehat, Bang. Selamat pagi, Reza dan para pendengar MG Radio. Sehat terus. Sehat selalu. Oke. Dan juga di ujung telepon sudah bergabung dengan Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Selamat pagi, Mas Faisal. Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat juga. Baik, saya langsung tanya ke Mas Faisal nih. Mas Faisal, bagaimana kemarin melihat perjalanan atau kunjungan kerja Presiden Jokowi minggu lalu, hampir selama seminggu ya, seperti mendapatkan angin segar begitu. Apakah dengan kunjungan tersebut memang dapat meredakan ketegangan dan menghindari resesi ekonomi global, atau seperti apa nih pandangan Anda, Mas Faisal? Ya, pada dasarnya kunjungan itu sesuatu yang memang penting untuk dilakukan oleh Pak Jokowi, bukan hanya sebagai Presiden Indonesia, tapi juga sebagai Presiden G20 untuk tahun ini, ya kan? Sebagai ketua G20 untuk tahun ini. Dan masalahnya adalah konflik itu terjadi pada tahun ini, pada saat Indonesia menjadi ketua. Betul. Nah, jadi kunjungan itu sangat penting dalam konteks konflik, ya. Sebagai ketua daripada G20 dan turunannya juga adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan turunan yang ditimbulkan karena adanya konflik yang salah satunya adalah pangan. Ya, jadi yang tadi disampaikan, krisis pangan itu memang tidak terlepas dari adanya konflik Rusia dan Ukraina sebagai salah satu faktor pentingnya. Ya. Nah, jadi saya melihat memang kunjungan itu memiliki arti penting, ya, satu dalam peran Indonesia sebagai ketua G20 tahun ini, yang kedua juga karena adanya krisis pangan yang merupakan salah satu konsekuensi daripada adanya konflik. Gitu. Oke, jadi kalau kita bicara soal ekonomi global begitu, tapi kalau menurut Mas Faisal sendiri sebenarnya dampaknya apa nih Mas Faisal dengan perang Rusia-Ukraina ini? Agar juga ekonomi global kan semakin membaik dan juga dampaknya kepada Indonesia, Mas Faisal. Ya, arti pentingnya besar sekali karena sejak adanya konflik, ya, kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina punya arti penting paling tidak dalam dua hal dalam ekonomi dunia. Satu, dalam peran mereka sebagai produsen energi, ya, baik itu gas,
batu bara maupun juga minyak bumi. Ya, itu sebabnya juga kenapa harga minyak bumi sangat tinggi sekarang, dan ini menyebabkan memukul ekonomi di banyak negara, terutama yang menjadi net importir minyak bumi seperti Indonesia, ya, dan juga tentu saja berdampak kemana-mana sampai ke fiskal kita juga. Nah, lalu yang kedua juga mereka punya arti penting dalam pasokan pangan dunia. Ya, jadi Rusia itu adalah produsen terbesar untuk gandum dunia, walaupun Indonesia impor terbesarnya bukan dari Rusia. Nah, Ukraina sekitar 4 atau nomor 5 supplier gandum dunia, tapi dia merupakan pemasok kedua terbesar bagi Indonesia. Ya, jadi dua peran itu, ya saya pikir energi dan pangan ini adalah merupakan dua komoditas yang menentukan hajat hidup orang banyak seluruh masyarakat dunia. Gitu. Baik, nah ini kan yang menarik juga, beberapa negara di dunia ini sudah mengalami kebangkrutan begitu. Salah satunya paling ekstrim kan kita tahu Sri Lanka. Nah, Mas Faisal bagaimana nih melihat kasus yang terjadi di Sri Lanka ini? Ya, tentu saja kalau kebangkrutan itu faktornya banyak ya. Nah, jadi ada tergantung karakteristik ekonominya dan bagaimana juga kesehatan dan ataupun kerentanan daripada ekonomi tersebut. Dan juga bagaimana kesehatan fiskal atau pemerintah, ya, anggaran atau dana pemerintah yang ada di negara tersebut. Nah, sehingga dampak daripada kondisi geopolitik pada saat sekarang ke masing-masing negara secara umum memang negatif, ya, tapi magnitude-nya ini berbeda-beda, ya, dan Sri Lanka sepertinya memang yang paling rentan ya dalam kasus ini ya untuk kondisi seperti sekarang. Nah, tapi apapun ya, walaupun kita hubungan dengan Sri Lanka sebagai trading partners itu kecil ya, Sri Lanka bukanlah negara mitra dagang utama kita, dan juga dia pengaruhnya terhadap global secara sistemik itu juga kecil. Nah, tapi apapun, dengan melihat tren yang terjadi sekarang, antisipasi itu perlu dilakukan oleh semua negara, ya, termasuk juga Indonesia, ya, karena banyak hal ya, karena ketergantungan, karena dunia kita ekonomi global semakin lama semakin terkoneksi, dan kita memiliki ketergantungan yang besar terhadap apa yang terjadi di global ya, terutama di negara-negara besar ya, baik secara finansial maupun secara perdagangan gitu ya. Dan kalau kita melihat secara perdagangan, banyak sekali komoditas yang kita sangat bergantung pada negara lain, terutama gandum ya. Oke, baik. Kita langsung tanya ke Bang Leo di sini. Bang Leo, ini kan Bang Leo bisa dibilang salah satu pakar ekonomi juga lah, Bang Leo. Bukan. Gimana Bang Leo pandangannya terkait dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi kemarin sempat ke G7, Rusia, Ukraina? Iya. Bagaimana Bang Leo melihat sebenarnya perjalanan dari Presiden Jokowi kemarin, dan apa sih yang bisa kita harapkan? Apa sih angin segar yang mungkin bisa dibawa oleh Presiden Jokowi untuk Indonesia dari kunjungannya tersebut? Mungkin bisa kasih pandangan di sini Bang Leo. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Faisal juga ya. Selamat pagi Mas Faisal. Dan Selamat pagi, Mas. Kita berharap bahwa sebetulnya ini ada beberapa pandangan yang berbeda terkait dengan kedatangan Presiden Jokowi ke Rusia, Ukraina. Ada yang mengatakan bahwa ini bagus untuk menjadi gestur bahwa kita mengusahakan perdamaian Rusia-Ukraina, tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan sebetulnya dalam kunjungan itu lebih banyak pertemuan itu dimanfaatkan oleh Putin daripada oleh Jokowi. Ada yang mengatakan bahwa di dalam pidatonya, kan kita kembali lagi pakai dasar apa yang disampaikan ya, pidato Putin yang ada di situs Kremlin di Kementerian Luar Negeri Rusia, itu lebih banyak bernostalgia tentang masa lalu Uni Soviet atau Rusia dengan Indonesia, banyak menempatkan posisi Indonesia sebagai pihak yang lebih membutuhkan. Tapi apapun itu, kalau saya melihat Reza dan para pendengar MG Radio, yang penting adalah setelah ini apa yang kemudian terjadi. Ada seorang pengamat politik yang mengatakan sebetulnya Presiden Jokowi tidak benar-benar dihormati Rusia karena pada saat sedang ada di Moskow justru Rusia sedang menyerang juga beberapa bagian Ukraina. Saya sih tidak berharap bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia itu seperti pesulap ya,
yang bisa membalikkan kondisi seketika itu juga. Tapi yang patut kita apresiasi adalah ini langkah pertama yang nyata kehadiran fisik bukan lewat Zoom atau telekonferensi yang lain dari seorang pemimpin negara. Jangan lupa Indonesia itu negara terbesar keempat di dunia dari sisi jumlah penduduk. Posisi sumber daya alamnya juga luar biasa. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa perang itu tidak menguntungkan siapapun. Bahkan kalau misalnya seandainya Rusia yang menang pun pada waktunya misalnya, maka itu pun akan merugikan. Nah, akhirnya kehadiran Presiden Joko Widodo tentunya tidak bisa kita harapkan dalam waktu 1 pekan, 1 bulan ini langsung misalnya menurunkan harga gandum dunia misalnya. Karena kalau kita perhatikan harga gandum dari tahun 2019 itu sudah naik. Dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu mengatakan kekeringan parah lah yang sebetulnya paling banyak melonjakkan harga gandum. Sampai kemudian India menghentikan ekspor gandum untuk mengamankan pasokan gandum di dalam negerinya. Jadi banyak faktor-faktor peubah yang tidak bisa dibalikkan oleh kehadiran Joko Widodo di Rusia Ukraina untuk menurunkan serta-merta harga gandum. Itu satu misalnya. Tapi kalau saya terus terang belum dapat informasinya, apakah jaminan Presiden Rusia Putin untuk memastikan bisa ekspor gandum dari Ukraina dan dari Rusia, lalu juga pupuk itu sebagai satu faktor produksi, sarana produksi pertanian penting untuk menghasilkan bahan pangan dari Rusia juga bisa keluar. Kalau ini sudah mulai mengalir keluar dari Rusia dan dari Ukraina, Indonesia juga sudah bisa melihat harga pupuk dunia juga sudah mulai turun. Itu efektivitas kehadiran seorang Jokowi. Tapi tentunya ketika lonjakan harga baik gandum, gas, juga pupuk, kalau kita bicara fokus kepada produksi bahan pangan, itu terjadi bukan juga hanya dalam 1 bulan 2 bulan, maka juga tidak masuk akal kalau kita mengharapkan bahwa harga itu turun drastis dalam waktu 1-2 bulan. Itu nggak masuk akal. Ya. Kurang lebih begitu sih Reza dan Mas Faisal. Oke, jadi maksud Anda Bang Leo, ini hanya simbolik saja nih Presiden Jokowi ke Rusia, Ukraina. Kalau misalnya tadi hanya membahas terkait dengan soal pangan, soal ekspor impor kan sebenarnya bisa dibahas di Zoom juga. Ya. Jadi gimana nih Bang Leo? Sebetulnya simbol, tapi yang paling penting setelah itu adalah tindak lanjutnya. Saya termasuk yang menghormati, mengapresiasi kerja-kerja dari Ibu Retno Marsudi, Ibu Menteri Luar Negeri dan segenap jajaran Kemenlu, karena kalau kita ingat foto media Indonesia tanggal 1 Juli ada Jokowi bersalaman dengan Putin, Jokowi bersalaman dengan Zelensky, itu kan sebenarnya kerja keras teman-teman Jambon ya, Kemenlu. Ya. Nah, setelah ini itu kembali lagi menjadi tugas berat bagi Bu Retno dan teman-teman di Kemenlu, bagaimana memastikan setidak-tidaknya janji Putin untuk memastikan dulu gandum yang tertahan di Ukraina dan juga Rusia, pupuk itu bisa keluar dari situ. Itu dulu kalau saya melihatnya adalah bukti bahwa memang kedatangan Jokowi ke sana, ke Rusia dan Ukraina berhasil. Itu sih Reza. Oke. Mas Faisal, mungkin dari Anda tadi tentunya sudah mendengarkan juga pendapat dari Bang Leo ya. Indikator berhasilnya itu kalau Anda bisa ukur dari mana itu? Ya, jadi salah satunya adalah tadi saya melihat dari 2 aspek ya. Satu, kita juga sebetulnya punya kepentingan sebagai ketua G20 agar KTT nanti yang diselenggarakan pada bulan November tahun ini berhasil ya. Dengan adanya konflik ini kerja kita menjadi sangat berat sekali ya. Karena yang berkonflik adalah negara-negara besar ya. Yang lebih besar, lebih powerful daripada Indonesia. Okay. Nah, itu jadi satu. Jadi ukuran keberhasilan ya, kita melihat nanti bagaimana efektivitas paling tidak untuk meredam, tidak betul-betul bisa meredakan, tapi paling tidak agak sedikit tone down sedikit intensitasnya. Okay. Yang kedua adalah kita melihat efektivitas ke harga pangan ya. Tapi tadi sudah saya sepakat sekali yang disampaikan oleh Bung Leo bahwa kalau harga pangan faktornya banyak, bahkan ada faktor-faktor yang sudah terjadi sebelum konflik. Ya, jadi memang kalau kita melihat faktor yang lain seperti cuaca, nah ini tren krisis pangan atau kelangkaan pangan ini sudah terjadi
hampir ke semua jenis serealia. Jadi patokannya yang kelompok serealia ya, gandum, termasuk jagung juga, termasuk juga beras ya. Nah ini rata-rata memang makin lama makin produksi makin langka pada saat demand itu meningkat. Yang lebih stabil sebetulnya beras. Nah, dan yang paling mengkhawatirkan dalam konteks ini gandum. Nah, kalau kemudian nanti ada efek ya, walaupun mungkin saya rasa efeknya tidak terlalu signifikan. Terus terang kalau saya secara pribadi, mungkin efeknya terhadap penurunan pangan tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu signifikan karena faktornya banyak. Dan yang kedua kalau kita melihat tadi ya, saya sampaikan tadi di 2021 ya sebelum konflik, kita mengimpor sekitar 3 juta ton gandum dari Ukraina, itu nomor 2 paling besar setelah impor kita dari Australia. Nah, sejak terjadi konflik, ya pada bulan Maret, pada bulan April itu 0 dari Ukraina. Jadi dari yang 3 juta ton dalam 1 tahun, itu tidak ada sama sekali ya supply dari Ukraina. Nah, sekarang bagaimana kemudian pada saat konflik masih berlangsung, ini bisa menjamin bahwa akan ada supply lagi dari Ukraina ke dunia dan juga termasuk Indonesia. Ini tidak gampang. Pada saat tadi Putin menyatakan jaminannya untuk bahwa tidak akan menghalangi distribusi daripada pangan baik dari Ukraina maupun daripada Rusia, ini saya melihatnya pada tataran diplomasi oke. Tapi pada tataran realita kita lihat nanti di lapangan seperti apa. Karena saya melihat ini tidak segampang yang disampaikan secara diplomasi gitu. Jadi Bang Leo, ini artinya belum bisa dipegang secara penuh ini omongan dari Presiden Putin ya, Bang Leo ya, terkait dengan akan menjamin keamanan untuk pasokan 2 hal tersebut baik dari Rusia dan Ukraina. Kalau saya sih berpendapat justru sebaliknya, Reza, karena secara nyata kan Rusia sekarang sangat kesulitan sebetulnya karena banyak sekali isolasi atau embargo dari negara-negara barat. Itu signifikan kok. Cuma dilihat dari kacamata politik, seorang Vladimir Putin tidak bisa kemudian mengatakan bahwa dia menjadi lemah gara-gara aksi dari negara-negara barat. Nah, kalau saya melihat sebetulnya itulah saat ini menjadi saat yang penting bagi seorang Putin memberikan sinyal bahwa memang ada upaya-upaya untuk mengendurkan ketegangan. Kalau kemudian ekspor gandum dari Ukraina yang tadi dikatakan Mas Faisal sudah tertahan sekian lama, saya baca dari literatur Pak Jokowi mengatakan ada sekitar berapa 22 atau 33 juta ton gandum yang tertahan di Ukraina. Lalu akan ada totalnya akan ada sekitar 55 juta ton yang akan juga panen. Itu kalau bisa keluar dari Ukraina menjadi gestur politik bahwa memang Putin menghargai kehadiran seorang Joko Widodo bukan hanya sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi juga sebagai Presiden G20. Sehingga itu yang menaikkan posisi tawar Rusia supaya kemudian negara-negara barat yang mengucilkan Rusia saat ini tidak bisa lagi mengatakan bahwa memang Putin tidak punya niat baik untuk mengakhiri konflik. Nah, itu yang kita harus pantau hari-hari ini. Sudah keluar tidak gandum dari Ukraina. Nah, kalau saya terus terang Reza dan mungkin Mas Faisal dan para pendengar, saya concern lebih itu kepada harga gas sebetulnya. Harga gas Rusia sebagai produsen gas terbesar, lalu juga ketegangan ini memicu nervous dari para trader khususnya minyak, sehingga akhirnya harga minyak kita kan juga sekarang sangat mahal ya. Kalau kita mengisi kendaraan kita, BBM itu sekarang dalam kondisi yang mahal, terasa sekali mahalnya ketika kita mengisi BBM. Itu yang terus terang saya harapkan bisa segera turun sejak kedatangan Presiden Jokowi atau Putin menjalankan janjinya untuk kemudian memastikan ketegangan itu berkurang supaya kemudian ekonomi kita semua bisa bergerak. Karena kalau enggak, ketika BBM semahal ini repot semuanya, begitu ya Mas Faisal ya? Ya, sepakat sama Bung Leo. Jadi kami juga sejak awal konflik melihat sebetulnya kalau kita melihat dampak ya, dampak terbesarnya adalah dari energi sebetulnya. Ya, karena kontribusi kedua negara ini dan dampak konflik ini terbesar dari sisi
energi karena bukan hanya satu gas ya, kedua minyak bumi, dan yang ketiga juga batu bara. Tapi kalau batu bara kita juga banyak mengekspor ya. Yeah. Nah, dampaknya ke minyak bumi ini yang juga menurut saya besar karena kita net importer minyak gitu ya. Tentu saja gas juga ya penting ya bagi kita harganya. Nah, tapi kalau kemudian kita sebagai net importer minyak bumi ini, kalau yang kita khawatirkan sekarang kan dampaknya sampai kemana-mana. Yeah. Ya, sampai kepada kesehatan fiskalnya juga. Nah, masalah kebijakan moneternya juga, karena pada saat kita baru saja belum melalui sebetulnya masih sedang berjuang terhadap pandemi. Yeah. Kan, ya. Jadi ini ketika ada konflik, ini mau menekan dari sisi fiskal maupun moneter untuk lebih ketat sebetulnya dorongannya. Nah, kalau tidak berakhir, nah ini dorongan untuk mengetatkan moneter dan fiskal ini kan berarti akan ada terus, yang artinya ini akan mengetatkan perekonomian kita yang mau pulih tapi malah jadi terhambat pemulihannya. Jangan sampai layu sebelum berkembang begitu ya Mas Faisal ya. Betul. Oke, ini juga kan menarik karena kita juga tidak tahu kapan Rusia akan membuka keran kemudahan melintasi Laut Hitam untuk keperluan ekspor bagi kedua negara. Ini tentu akan mempersulit juga nih Bang Leo ya, dan juga resesi global ini resesi ekonomi global kita tidak tahu akan sampai kapan kalau seperti ini terus ya Bang Leo. Ya, kita melihat langkah nilai penting dari kehadiran fisik seorang Joko Widodo di situ justru Reza, kalau saya melihat. Memang beliau bisa mengadakan pertemuan itu pakai Zoom atau telekonferensi yang lain, tapi kehadiran fisik itu menandakan kepercayaan sebetulnya, begitu kan? Ketika di tengah ancaman bahaya fisik nyawa, seorang Presiden Joko Widodo bahkan mengajak Ibu Negara Iriana untuk datang ke sana, itu adalah langkah yang siapapun kita suka tidak suka dengan seorang Joko Widodo, kita harus apresiasi kalau memang kita warga negara Indonesia, karena ketika seorang Joko Widodo berani datang ke tempat yang seperti itu berbahayanya, itu menunjukkan kepada dunia bahwa sebetulnya ada loh yang bisa dilakukan untuk menciptakan perdamaian Rusia dan Ukraina. Bukannya mustahil begitu. Nah, itulah yang harus kita dorong, kita harapkan supaya berlanjut agar kemudian kehadiran Joko Widodo ini mungkin pemimpin-pemimpin negara yang lain juga berani akhirnya datang untuk mengupayakan perdamaian. Itu Reza. Oke, baik. Mungkin terakhir dari Mas Faisal, harapannya ini untuk G20, apa aja yang perlu dibahas di sana setelah dari pertemuan dengan Rusia dan juga Ukraina ini, Mas Faisal, singkat saja. Ya, yang jelas ini kondisi yang kritis pada saat sekarang, bagaimana kita berharap supaya KTT nanti selesai. Tentunya semua langkah, semua amunisi yang kita punya kita harus serahkan untuk memastikan kesuksesan KTT nanti. Dan kehadiran Pak Jokowi secara fisik ini tentu saja berbeda kalau hanya lewat online ya, lewat Zoom. Jadi menurut saya penting sekali itu. Dan yang ke depan adalah kemudian mitigasi ya. Karena ini waktunya tidak lama, ini tidak terasa, ini beberapa bulan lagi. Betul, ya. betul. Jadi bagaimana efektivitasnya untuk meredakan ketegangan ya antara yang berkonflik dan juga antara Rusia dengan negara-negara NATO, dan juga itu yang penting terutama untuk KTT. Dan yang kedua adalah mitigasi terhadap dampak krisis pangan tadi. Baik. Dan kalau memang Presiden Putin dan Zelensky benar-benar menghargai Presiden Jokowi, ya mereka dua-duanya harus datang dong ya ke G20 ya. Walaupun mungkin untuk Presiden Zelensky agak susah ya, mungkin hadir secara telekonferensi kelihatannya. Ya, betul. Baik. Terima kasih atas pencerahannya, jurnalis senior Metro TV Leonard Samosir. Sama-sama, Bang Leo, Faisal. terima kasih Bang Leo, salam sehat selalu. Faisal. Dan juga Direktur Eksekutif Kori Indonesia Muhammad Faisal. Terima kasih Mas Faisal, salam sehat. Sama-sama.